Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Dede Nugraha dari Lembaga Sertifikasi Barista sebagai Master Penguji akan mencoba untuk memaparkan dengan singkat dari standar kompetensi lulusan kursus barista jenjang 3. Di dalam paparan ini nanti diterangkan secara singkat ringkasan SKL lama dan baru, temuan kunci hasil analisis, dan gagasan aplikatifnya. Selama ini, industri kopi di Indonesia terus berkembang dengan pesat. Banyaknya kafe dan warung kopi yang bermunculan menunjukkan bahwa kopi telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan baru, yaitu kebutuhan akan barista yang kompeten dan profesional. Barista yang kompeten dan profesional sangat dibutuhkan untuk menghasilkan racikan kopi yang berkualitas dan memenuhi standar pelayanan prima. Oleh karena itu, standar kompetensi lulusan kursus barista dibuat untuk menjawab kebutuhan ini. SKL ini dirancang untuk memastikan bahwa lulusan kursus barista memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan industri kopi. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan kualitas pelayanan kopi di Indonesia dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap industri kopi kita. Ada dua hal yang utama dari tujuan standar kompetensi lulusan kursus barista jenjang 3 itu, yaitu pertama, SKL ini bertujuan untuk menstandarkan materi dan pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta kursus barista. Dengan adanya standar yang jelas, kita dapat memastikan bahwa semua peserta kursus dan pelatihan barista mendapatkan materi yang sama dan dinilai dengan kriteria yang sama. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas lulusan dan memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri kopi. Kedua, SKL ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan industri kopi. Dengan demikian, lulusan kursus dan pelatihan barista dapat langsung bekerja dan memberikan kontribusi pada industri kopi. Mereka akan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kualitas kopi, meracik minuman kopi, dan menyajikannya dengan standar pelayanan yang prima. Dengan adanya SKL ini, kita dapat meningkatkan kualitas pelayanan kopi di Indonesia dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap industri kopi kita. Sekarang kita lanjutkan lebih dalam tentang SKL barista ini. Pada bagian profil lulusan yang lama, di SKL yang lama yaitu lulusan barista jenjang 3 siap menjadi barista profesional dengan kemampuan dan pengetahuan yang lengkap tentang kopi, yaitu sikap dan tata nilai yang baik, kemampuan mengolah dan menyajikan minuman kopi dengan alat manual dan mesin, pengetahuan dan operasional yang lengkap tentang kopi dan prosedur operasional baku. Berikutnya, mampu menghasilkan minuman kopi berkualitas dengan standar resep dan POB perusahaan. Sedangkan profil pada SKL baru tidak ada perubahan dikarenakan standar kompetensi yang telah ditetapkan masih relevan dengan kebutuhan industri kopi. Profil lulusan barista jenjang 3 yang lama sudah cukup lengkap, mencakup aspek sikap,
kemampuan dan pengetahuan operasional tentang kopi. Berikutnya bagian capaian pembelajaran. Kita langsung saja membahas pada bagian kemampuan di bidang kerja dari barista itu sendiri. Pada kemampuan di bidang kerja, seorang barista diharuskan mampu melaksanakan serangkaian tugas dalam mengolah dan menyajikan berbagai jenis minuman berbahan dasar kopi dengan menggunakan alat manual dan mesin yang mengacu kepada standar resep dan prosedur perusahaan sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi kualitas dan karakter kopi berdasarkan warna dan bentuk fisik hasil sangrai, aroma bubuk kopi dan aroma pasca ekstraksi kopi, rasa yaitu keasaman dan kekentalan, dan aftertaste jejak rasa dari jenis kopi, misalnya kopi Arabica, Robusta, Liberica, ataupun Excelsa. Yang kedua, menerjemahkan keinginan klien dengan tepat, efektif, efisien, menggunakan teknik komunikatif yang persuasif. Yang ketiga, melakukan penggilingan kopi dengan menggunakan metode manual dan mesin dengan standar K3L dan POB perusahaan. Keempat, melakukan peracikan minuman berbahan dasar kopi secara manual dan menggunakan mesin sesuai dengan standar K3L dan POB perusahaan. Kelima, menyajikan minuman berbahan dasar kopi dengan memenuhi standar pelayanan prima. Dan yang terakhir, memelihara bahan dan perlengkapan pengolahan kopi yang sesuai. Pada usulan capaian pembelajaran baru, ditambahkan bahwa seorang barista harus mampu melakukan pekerjaan manajerial dasar usaha bidang rumah minuman, kita sebut kafe. Berikutnya kita ke bagian temuan kunci analisis. Pada bagian ini saya akan memberikan contoh dari struktur kompetensi lulusan yang dilakukan perubahan, perbaikan, apakah itu disederhanakan, ditambah, atau dihapus pada unit kompetensi, elemen kompetensi, dan indikator kelulusan. Kita ambil contoh misalnya pada unit kompetensi mampu menerjemahkan keinginan klien secara efektif dan efisien dengan menggunakan teknik komunikasi persuasif. Kita bisa melihat di sini yang diberi warna tulisan yang merah ini adalah unit kompetensi atau elemen kompetensi yang dihapus, yang kemudian digantikan menjadi unit atau struktur kompetensi lulusan yang baru, yaitu misalnya unit kompetensinya diganti menjadi melayani pelanggan, sedangkan elemen kompetensinya misalnya kita tambahkan ada 6 elemen kompetensi. Kita bisa lihat di sini yang diberi warna tulisan hitam ya. Ini adalah elemen kompetensi, unit kompetensi atau struktur kompetensi lulusan baru yang ditambahkan, dirubah, diedit dari struktur kompetensi lulusan yang lama. Jadi intinya struktur kompetensi lulusan baru lebih lengkap dari struktur kompetensi yang lama pada unit kompetensi yang dicontohkan ya, yang sebagai contoh ini. Dengan adanya perubahan, perbaikan, penyederhanaan, penambahan atau penghapusan, maka
implikasi terhadap uji kompetensi harus ada perubahan juga pada rancangan perangkat uji, yaitu KMUP dan CSUP, ya. Dan pelaksanaan tentunya beserta pelaksanaan UJK di TUK-nya juga. Artinya, uji kompetensi harus dirancang untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan lulusan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam SKL ini. Maka dengan demikian, uji kompetensi akan lebih fokus pada kemampuan praktis dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan industri kopi. Sehingga lulusan yang lulus uji kompetensi dapat dipastikan memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri kopi. Kita lihat contoh dari CSUP dan contoh soal uji praktek ini. Nah, ini adalah contoh dari CSUP, ya, atau contoh soal uji praktek. Dan berikutnya ini adalah contoh KMUP, ya, atau kisi-kisi materi uji praktek, ya. Di sini kita bisa melihat, ya, ada salah satu contoh, ya, dari KMUP dan CSUP. Sebagai penutup dari pemaparan ini, SKL kursus dan pelatihan barista jenjang 3 dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri kopi yang terus berkembang. Tujuan utamanya adalah menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional sebagai barista, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan kopi yang berkualitas tinggi. Dengan adanya SKL ini, diharapkan industri kopi di Indonesia dapat meningkat kualitasnya dan konsumen dapat menikmati pengalaman kopi yang lebih baik. Mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan kopi di Indonesia dengan menghasilkan barista yang profesional dan kompeten. Jadi, SKL ini sebagai kunci untuk membuka pintu kesuksesan industri kopi kita dengan fokus pada kemampuan praktis dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan industri kopi. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.